Dalam video sebelumnya saya sempat membahas tentang fase hidup startup ya, di mana 2 tahun pertama biasanya startup itu pada mode atau fase survival, di mana dalam masa tersebut startup berusaha untuk membuktikan bahwa bisnis mereka bisa survive, mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa membuktikan bahwa mereka punya impact kepada masyarakat dan pengguna startup tersebut. Dan di fase kedua, antara 2 sampai 5 tahun biasanya adalah fase growth. Setelah mereka sukses membuktikan bahwa mereka bisa bertahan hidup, saatnya mereka membuktikan bahwa selain bertahan hidup, kita juga bisa bertumbuh. Dan setelah 5 tahun biasanya mereka sudah mulai melakukan akuisisi, mereka sudah mulai ekspor dan melakukan langkah-langkah yang mungkin lebih jauh lagi. Saya ingin kembali kepada masa yang lampau di mana startup mulai menjamur, startup mulai bertumbuhan, terutama di Asia. Dan saya ingin menceritakan sebuah startup yang banyak dibahas juga, tapi ini memberikan gambaran bagaimana seharusnya bisnis itu berjalan. Tahun 2014, jadi di China, ada anak muda waktu itu kuliah di salah satu universitas terbesar di China, Beijing University. Di situ dia berkuliah dan dia lumayan cemerlang, dia suka main sepeda, dia punya klub sepeda sama teman-temannya. Kemudian dari hobi itu dia mikir, kan sudah ada aplikasi berbagi tumpangan mobil, ada aplikasi berbagi tumpangan sepeda motor dan lain-lain. Kenapa enggak kita bikin aplikasi yang berbasis kepada sepeda? Anak muda itu namanya Daiwei. Dia waktu kuliah, waktu itu tahun 2014 dia masih umur 23 tahun. Dan dari idenya itu dia bikin suatu konsep, bikin proposal dan diajukan ke universitasnya, di mana universitasnya ini memang mendukung sekali entrepreneur dengan ide yang cemerlang dan didukung juga sama alumni yang memang sudah sukses dan mereka ingin memberikan sumbangsih kesuksesan, mendukung kesuksesan pada adik-adik tingkat yang masih kuliah atau ada adik tingkat yang mau kuliah yang ingin berbisnis dan punya konsep bagus, kira-kira kayak gitu. Jadi kampusnya tertarik loh, dikasihlah dana, kemudian dengan ide yang cemerlang dan dengan perencanaan yang cukup matang, Daiwei ini mengajak 2 orang temannya, jadi bertiga dia bikin suatu aplikasi yang dinamakan OVO. Kenapa namanya OVO? Karena OVO ini kalau disusun kayak sepeda, nih kayak gini bentuknya nih. Kemudian setelah ada modal yang ya cukup lumayan untuk memulai bisnisnya, Daiwei ini bersama 2 temannya, dia ngajak beberapa teman-teman yang lain mendirikan, mengkonsepkan, kemudian ya mulai mengembangkan ide bisnisnya. Daiwei ini punya ambisi yang sangat luar biasa, dia cemerlang banget untuk menyusun bisnisnya. Jadi dalam 1 tahun bisnis itu udah jalan dan lumayan terkenal. Bahkan banyak banget kompetitor yang ngikutin langkahnya dia. Dalam 2 tahun, hampir 50 perusahaan yang mirip di China untuk meniru bisnisnya Daiwei ini. Jadi kalau Anda punya bisnis yang lumayan sukses, jangan kaget, pasti akan ada yang niru, pasti akan muncul kompetitor. Tidak akan bisa Anda bisnis sendirian selamanya di lautan yang biru, dan kemudian menjadi pemenang sendirian. Menjadi pemenang artinya dia harus mengalahkan musuhnya, dia harus mengalahkan kompetitornya. Jadi jangan kaget dan jangan takut dengan kompetisi, itu akan selalu ada. Jadi Daiwei sendiri ini dia lulus dari Beijing University sampai dengan gelar master waktu itu. Dalam waktu yang nggak lama, setahun lebih, di Cina itu sudah banyak banget sepeda OVO, warnanya kuning di mana-mana. Nah, sepeda OVO ini konsepnya adalah kita bisa pakai sepeda itu dengan mungkin nge-tap sesuatu gitu ya, kemudian sepedanya unlock, kuncinya kebuka, kita bisa pakai kemana aja.
Dan kita nggak perlu balikin ke tempat yang semula. Kita mau ke rumah teman, ya sudah, sampai rumah teman taruh aja gitu. Nanti akan ada karyawan atau petugas yang memang bertugas di OVO itu nanti keliling-keliling kota, keliling wilayah itu untuk mencari sepeda itu, nanti dikumpulin lagi. Jadi dimanapun kita nemu sepeda OVO itu yang nganggur, kita tap, tentunya kita harus deposit dulu. Nah, dari nanti kita tap, deposit kita akan berkurang, kita bisa pakai sepedanya kemanapun, kira-kira kayak gitu. Itu ide yang sangat cemerlang. Dan kompetitornya banyak banget. Ada yang meniru konsepnya, yaitu mereka sampai dengan di seluruh Cina mereka punya bisnis itu. Ada yang ya lokalan lah, di kota itu saja, mungkin di kota mana, di kota situ saja, ada yang tingkatnya adalah provinsi. Tapi yang jelas itu bisnis yang sangat brilian idenya, eksekusinya juga bagus, sehingga kompetitornya juga menjamur. Nah, dengan kompetitor yang menjamur itu, mau nggak mau, Daewoo ini dan timnya harus mencari cara agar mereka tetap menjadi nomor satu. Itu ambisi dia. Saya yang punya bisnisnya, saya adalah pionir dalam bisnis ini ide saya. So, saya harus jadi nomor satu, karena saya sudah duluan. Begitu pola pikir mereka waktu itu. Caranya supaya tetap nomor satu gimana? Cari modal lagi, bakar, supaya semua orang tahunya adalah OVO. Semua orang pakai OVO. Jadi logika mereka adalah, kalau mau jadi nomor satu, berarti harus banyak yang pakai, harus paling banyak. Untuk jadi paling banyak yang memakai, berarti harus banyak sepedanya, harus tersedia paling banyak, gitu. Nah, mereka cari modal lagi, mereka bikin pitch deck lagi, fundraising lagi. Waktu itu berdasarkan tulisan yang saya baca, Daewoo itu mentargetkan punya 10 juta sepeda pada tahun kedua. Itu yang mereka ajukan kepada investor. Supaya apa? Supaya menjadi nomor satu. Supaya menjadi yang paling terkenal, yang terbaik. Nah, paling terkenal, yang terbaik bagaimana? Ya paling besar, yang paling cepat tumbuh, yang paling lama bertahan, yang paling banyak dipakai, dan lain-lain. Yang paling itu adalah ambisi mereka. Dari proposal itu, waktu itu banyak investor-investor besar tertarik, termasuk juga dari raksasa-raksasa teknologi, raksasa-raksasa startup yang lebih dulu sudah jalan, termasuk Alibaba, kemudian ada Taxi Didi, sampai Sequoia Capital. Dengan dana yang mereka dapatkan waktu itu, OVO langsung tancap gas. Mereka beli sepeda lagi, mereka bikin sepeda lagi, sebar di kanan kiri, sebar, beli sepeda lagi, dan makin banyak sepeda OVO di jalanan, di tempat-tempat yang strategis di China waktu itu. Sampai dengan di tahun kedua atau tahun ketiga, uang yang sudah mereka dapatkan dari hasil fundraising, dari hasil investasi para investor itu, kalau dirupiahkan sekitar 20 triliun. Berarti kalau dengan kurs saat ini lebih dari 1,2 miliar dolar ya. Tapi ya begitulah bisnis, ketika satu fundraising dapat modal banyak, diinvest banyak, lalu kompetitor pun diinvest lagi sama investornya juga, karena investornya melihat kompetitor kita diinvest juga, kita jangan kalah, invest lagi. Jadi balapan ya, sama seperti kalau di Indonesia Gojek, Grab, satunya diinvest, satunya bikin promo, karena mereka punya kompetisi yang sudah mereka perhitungkan, kira-kira begitu. Memang OVO waktu itu dapat uang banyak banget untuk diinvest kepada perusahaan mereka. Uang yang mereka dapat tadi, mereka kemudian menargetkan, tadi kan 10 juta sepeda, mereka dapat uang lagi, mereka mentargetkan sampai dengan 200 juta sepeda, dan mereka pada tahun keempat sudah masuk ke pasar Amerika dan Eropa, bahkan di Asia Tenggara juga, kalau nggak salah di Singapura ada itu. Tapi kan begini, ketika suatu bisnis hanya mengandalkan growth, bakar duit, tanpa melihat dan memperhitungkan aspek profitabilitas, pada satu saat modal itu akan habis juga. Karena uangnya dibakar lagi. Sedangkan investor kan nggak selamanya mau invest terus. Pada satu titik investor akan menanyakan, ya udah, hasil investasi saya mana? Kamu sudah sampai mana? Kamu sudah untung berapa? Saya dapat apa? Saya udah bakar duit untuk kamu. Selain valuasi saham saya memang oke, naik, tapi saya kan nggak bisa terus-terusan begini karena bisnis ini nggak sehat. Jadi setelah tahun keempat mereka masuk ke dalam pasar Eropa, Amerika, dan di Asia Tenggara juga, dan pada satu titik mereka kehabisan dana, kehabisan tenaga dan bensin untuk lari. Nah,
Karena apa? Karena bisnisnya rugi sebetulnya. Mereka punya ratusan juta sepeda, dengan revenue-nya itu nggak nutup dari hasil penyusutan atau penyusutan asetnya, dari hasil operasional, biaya gaji pegawai, biaya promosi, biaya penjualan, dan lain-lain. Itu nggak nutup dari hasil revenue-nya. Secara cash ya ada, tapi kan cash-nya terus berkurang ketika itu nggak profit. Ketika itu rugi dan harus membayar expense yang lebih banyak daripada revenue yang masuk setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Pada satu titik mereka kehabisan itu semua. Solusinya apa? Solusinya cuma satu, mereka harus cari pendana lagi sampai mereka bisa profit. Mereka bisa profit, ketika sudah bisa profit, artinya mereka sudah self-financing kan. Jadi tanpa harus duit dari pihak ketiga, mereka bisa hidup, mereka bisa growth, syukur-syukur mereka bisa menikmati uang dari hasil keuntungan itu. Iya, dan akhirnya mereka mungkin dapat dari beberapa investor di luar, ada yang di Eropa karena mereka sudah masuk pasar Eropa, sudah masuk pasar Amerika. Kemudian di tahun keempat, setelah tahun keempat itu mereka dapat invest dari sebuah perusahaan di Eropa sekitar, kalau dirupiahin, 5 triliun. Dan tentu saja pada beberapa bulan kemudian habis lagi untuk membayar expense, untuk membayar hutang-hutang mereka kepada produsen sepeda, kepada karyawan-karyawannya untuk gaji dan lain-lain. Dan ya mereka cari uang lagi. Tapi kan lama-kelamaan makin sulit. Kompetitor makin banyak dan investor juga semakin selektif. Jadi makin sulit mereka untuk fundraising. Di lain pihak mereka harus bayar. Banyak banget, dan mulailah kejadian mereka susah bayar ke produsen sepeda, mereka susah bayar ke supplier dan vendor-vendor yang terkait dengan bisnis mereka. Lama-lama ya stuck, jalan buntu. Itu banyak terjadi di startup di dunia, nggak cuma OVO. Kebetulan yang kita lagi bahas adalah OVO sekarang. Ketika nggak bisa bayar, apa yang terjadi? Berlanjut ke legal action. Jadi mereka sudah mulai disomasi sama vendor-vendornya, sama supplier-suppliernya, dan pasti bisnisnya tersendat. Yang terjadi, jadi supplier-supplier nggak mau supply lagi ke mereka. Bahkan untuk produsen sepeda mereka sampai ngambilin sepeda OVO, sepeda yang di jalanan itu yang kuning-kuning pada diangkut sama suppliernya, dengan harapan ya mungkin masih bernilai, mungkin masih bisa dijual, padahal ya susah juga mau dijual, itu kan sepeda bekas OVO gitu. Dan pengalaman saya kalau di Indonesia, saya nggak tahu ya, nggak pernah ke sana, dan sepeda-sepeda di jalanan kayak gitu karena kena matahari tiap hari, kalau hujan pun sering kali kehujanan, kondisinya nggak terlalu prima sebetulnya sepeda-sepeda seperti itu ya. Rantainya lebih banyak yang berkarat, kemudian juga ya kondisinya nggak prima lah pokoknya, sehingga itu agak susah dijual. Tapi anyway, sampai dengan saat ini saya masih menemukan sepeda OVO itu dijual di marketplace Indonesia loh, ada loh di Tokopedia, di Shopee. Nggak tahu mereka dapat dari mana itu. Jadi setelah mereka berdiri tahun 2014 memulai bisnisnya, tahun 2018 setelah 4 tahun setengah mereka berjalan, mereka sudah loyo, sudah kesulitan keuangan, dan ketika vendor itu kan menagih, mereka udah nggak mau tahu ya, bahwa ini saya udah kasih sepeda ke kamu, saya sudah kasih servis atau barang ke OVO, ya bayar dong gitu. Dan OVO nggak punya duit lagi, mereka sudah nggak ada, duit dari investor udah habis. Satu-satunya yang mereka punya uang sekarang adalah uang deposit dari customer. Kan seperti saya bilang tadi, sebelum pakai sepeda mereka harus deposit dulu, katakanlah 200.000 misalnya deposit. Nah, pengguna OVO ketika tahun 2018 itu sekitar 12 juta pengguna. Mereka punya deposit di OVO bermacam-macam. Katakan ya ada yang kecil, ada yang besar, dan akhirnya secara hukum sebetulnya deposit itu tidak boleh digunakan untuk operasional perusahaan. Tapi kan perusahaan terjepit juga. Satu-satunya uang yang mereka punya adalah deposit. Di satu sisi mereka juga ditagih terus sama vendor, sama supplier. Akhirnya mereka mau nggak mau pakailah uang deposit itu untuk membayar supplier.
untuk membayar kewajiban-kewajiban mereka, termasuk juga hutang pajaknya mereka, termasuk biaya gaji karyawannya mereka, dan lain-lain. Habis uangnya, termasuk dengan uang deposit. Deposit itu juga nilainya triliunan, karena penggunanya banyak banget, ya kan? Jadi muncul protes yang luar biasa dari para pengguna OVO, ya, karena deposit mereka nggak bisa ditarik, mereka merasa rugi, mereka akhirnya mulai mengambil tindakan sendiri-sendiri. Ada yang demo di kantornya OVO, ada yang mendatangi kantornya OVO sambil teriak-teriak, ada yang ngambilin sepedanya OVO, dibawa ke rumah, dimodifikasi supaya lock kuncinya itu terbuka, kemudian mereka bisa chat dengan warna yang berbeda. Ini bukan OVO, ini udah saya punya deposit di sana dan nggak balik, mending saya ambil sepedanya. Bayangkan misalnya dari 12 juta pengguna, satu pengguna punya deposit 100.000 rupiah aja, berarti kan 1,2 triliun itu, dan bener-bener nggak ada uang untuk mengembalikan. Jadi padahal konsepnya adalah deposit yang kita bayarkan ke OVO itu bisa kita gunakan untuk sewa sepeda, atau kalau kita butuh itu bisa kita tarik kapanpun dengan waktu yang tidak lama untuk menarik deposit itu balik ke rekening pribadi kita. Dan semua itu hanya menggunakan aplikasi. Jadi kalau perusahaan tadi sudah bernilai miliaran dolar tadinya, jadi mereka sekarang nggak punya uang untuk membayar apapun, untuk melakukan apapun. Mau likuidasi, aset apa mereka? Mereka nggak punya aset. Sepeda udah diambil, dan aset, kenapa mereka bisa bernilai 30 triliun? Itulah tadi, startup itu seringkali dinilai dari jumlah penggunanya, jumlah transaksinya, dan di mana itu tidak liquid. Jadi nggak bisa, ketika dilikuidasi pun nilainya mungkin cuma ratusan juta atau miliaran lah, dibandingkan dengan 30 triliun yang mereka agung-agungkan tadi, kita bernilai segini, dan lain-lain. Itu adalah sebuah kesalahan dari startup yang terlalu berani, terlalu banyak bakar duit, dan tidak memikirkan segera untuk solusi profitabilitas. Jadi di tahun 2018 akhir, Daewoo selaku CEO akhirnya berbicara kepada publik dan mengakui kegagalan dari bisnisnya tersebut, kegagalan dari OVO, paling tidak, yaitu yang pertama adalah memang tantangan keuangan, di mana mereka mendapatkan dana yang sangat besar, bertriliun-triliun untuk bisnis sepeda itu sangat besar, dan triliunnya nggak 1 digit, 2 digit triliun dalam rupiah, itu sangat besar. Tapi mereka merasa bahwa ternyata bisnis sepeda itu nggak murah, banyak biaya operasional yang tinggi, terutama dalam hal pemeliharaan sepeda tadi. Ya kan saya bilang sepeda itu ditaruh di jalanan gitu, jadi kadang seringkali kena panas, seringkali kena hujan tanpa ada pelindung, dan itu harus dirawat agar penggunanya merasa nyaman dan happy untuk mengendarai sepeda tersebut. Tapi kenyataannya yang terjadi seringkali sepeda itu nggak terawat dengan optimal. Berapa puluh juta atau berapa ratus juta mereka sepeda yang mereka punya. Kalau mereka punya sesuai dengan planning mereka waktu itu 200 juta sepeda, gila, butuh berapa orang untuk memastikan bahwa sepeda itu prima, ya kan? Dan itu mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Yang kedua adalah mereka mengakui bahwa manajemen mereka nggak efektif. Jadi banyak keputusan-keputusan yang mereka akui tidak tepat dan memberikan dampak yang kurang baik bagi bisnis perusahaan. Yang ketiga, adanya persaingan yang ketat. Ya, bisnis yang cepat tumbuh, bisnis yang menarik, pasti akan ada kompetitor. Nggak mungkin enggak. Dan kompetitor itu semakin bisnisnya bagus, semakin bisnisnya bagus, kompetitor pun akan semakin tepat menempel, berusaha untuk mendahului kita, berusaha untuk lebih tinggi, lebih baik, dan sebagainya, dalam hal apapun. Dan selain manajemen yang nggak efektif tadi, juga mereka merasa bahwa pengelolaan operasional pun kurang baik dari sisi manajemen gitu, dari bukan cuma keputusannya tapi eksekusinya pun seringkali mereka akui kurang baik. Dan yang berikutnya adalah mereka merasa bahwa dengan adanya dengan adanya bisnis persewaan sepeda seperti itu, pemerintah juga masuk lumayan jauh dan memberikan regulasi-regulasi dan peraturan yang lumayan menghambat bisnis mereka.
Jadi itu pengakuan dari mereka waktu itu. Tapi kalau kita lihat tadi ya, misalnya tantangan keuangan, kemudian manajemen yang nggak efektif, eksekusi yang kurang baik, persaingan yang ketat, dan regulasi pemerintah. Menurut kalian, apa nggak seharusnya itu dari awal sudah dipikirkan? Iya nggak? Iya dong. Kalau Anda punya bisnis, Anda punya startup, dari awal harusnya sudah memikirkan, bisnis saya ini kira-kira butuh license nggak ya ke depannya? Kira-kira ada kompetitor nggak ya? Kira-kira manajemen saya harus seperti apa nih supaya baik? Kira-kira nanti eksekusinya harus seperti apa? Dan itu sebetulnya sesuatu yang klasik menjadi alasan semua startup, semua perusahaan di dunia. Kenapa gagal? Iya, kita kalah bersaing. Kenapa gagal? Iya, kita ngelola keuangannya buruk. Kenapa gagal? Iya, soalnya aturan pemerintah sekarang bikin kita makin sulit. Ya kan alasannya itu aja sebetulnya. Dan ini menjadi pelajaran kita semua, supaya ketika kita punya bisnis, kita sudah memperhitungkan banyak hal yang kira-kira akan menjegal atau mempersulit bisnis kita. Jadi yang dipikir nggak yang bagus-bagus doang, yang dipikir nggak yang wah kalau jalan begini, wah kalau sukses begini, nanti saya bisa jadi kaya, saya punya uang. Nggak itu aja yang dipikir, tapi juga kerikil-kerikil atau batu-batu sandungan yang akan menghambat bisnis kita ke depan. Nah, itu dari sisi manajemen mereka. Dari sisi di luar itu, dari sisi eksternal, sebetulnya mereka sudah diinvest sama venture capital atau investor-investor yang besar dan berpengalaman. Tadi saya sebutkan ada Alibaba, ada Sequoia, ada Didi Taxi, dan lain sebagainya. Di mana mereka sebetulnya sudah berpengalaman menghadapi pasar, menghadapi suatu persaingan, dan mereka pasti punya masukan-masukan yang baik untuk manajemen, untuk bisnis OVO sendiri. Gitu. Nggak mungkin lah Alibaba atau Sequoia Capital, mereka masuk, mereka invest miliaran dolar, tanpa mereka punya harapan agar OVO ini berkembang dan bertahan jauh lebih lama daripada yang terjadi. Pasti mereka punya saran untuk strategi bisnis dan lain-lain. Anda pun nanti kalau Anda punya startup, Anda punya bisnis dan punya investor, ya investor pasti akan memberikan masukan. Investor pasti punya harapan. Nggak mungkin cuma kasih duit doang terus Anda mau bisnis enaknya. Ya. Tapi yang terjadi di dalam OVO ini adalah manajemennya nggak mau nurut. Manajemennya susah untuk diatur. Itu adalah pengakuan atau setidaknya yang tertulis dalam berita-berita yang memang ditulis dan bersumber pada orang-orang yang invest ke dalam OVO. Jadi Daiwei dan kawan-kawan di manajemen OVO itu susah banget. Mereka punya ambisi yang luar biasa besar, tapi kurang perhitungan. Luar biasa karena mereka masih muda ya. Mereka masih muda, mereka belum pernah bekerja di perusahaan, mereka baru punya bisnis, menghandle triliunan rupiah, dan lain-lain. Dan begitu hasilnya. Jadi ketika mereka sudah di puncak waktu itu, sempat ada permintaan untuk segera IPO, supaya investor-investor juga merasa aman, mereka bisa exit, dan lain-lain. Mumpung mereka sedang di puncak, segeralah IPO. Enggak, mereka nggak mau. Kita mau lebih besar lagi, supaya nanti kalau IPO hasilnya gede. Tapi momentum itu sudah lewat, ternyata kelewatan. Jadi ketika di puncak mereka nggak ambil momentum, akhirnya mereka turun sampai habis. Komunikasi yang kurang bagus dari manajemen kepada investor. Mereka merasa, ya sudah, kamu kan sudah invest, ini jadi uang saya dong, saya mau ngapain terserah saya. Dan itu baik, bangunlah sebuah diskusi yang baik untuk mencapai target atau untuk mencapai pertumbuhan dari bisnis Anda ke arah yang positif. Jadi sebenarnya mau kemana? Anda samakan persepsi arah bisnis ini dari manajemen dengan investor. Jangan sendirian. Investor maunya bagaimana, Anda maunya bagaimana, memang seringkali bertentangan dan seringkali nggak sesuai. Saya sendiri mengalami itu, tapi itu adalah ketidaksesuaian yang bisa dibicarakan, bisa didiskusikan, dan bisa ditawar sebetulnya. Apakah ceritanya Alibaba dan kawan-kawan investor ini sudah nggak mampu untuk menginjek
menginjek OVO lagi, menginvest OVO lagi. Enggak. Alibaba masih punya uang yang sangat banyak untuk diinvest. Begitu juga dengan investor-investor lain. Tapi mereka nggak mau. Karena apa? Kapok mereka. Punya uang diinvest, tapi manajemennya nggak mau diajak kerjasama, nggak mau nurut, tidak mau dibilangin, tidak mau berkompromi, nggak mau diskusi, dan lain-lain. Mereka tentu saja, udah deh, sampai di sini aja. Itu adalah sikap yang sangat egois dari sebuah manajemen, dari suatu manajemen bisnis kepada investornya. Duitnya mau, diatur nggak mau. Kalau saya yang invest, saya juga jengkel banget yang seperti itu. Sebenarnya kalau waktu itu Daiwei dan kawan-kawan ini mau lebih realistis lagi, mereka bisa selamat. Gimana? Yaitu mereka nurut sama investornya, sama Alibaba, sama Sekre, yang mereka nurut. Langkah apa yang sebetulnya cocok untuk dijadikan sebuah penyelamatan bisnis. Banyak pelajaran bisa diambil dari sebuah cerita yang panjang dari perusahaan bernama OVO. Dari bisnis bernama OVO itu, bagaimana kita harus mengelola sebuah perusahaan, bagaimana kita mengelola bisnis, bagaimana kita mengelola startup, apa yang kita harapkan dari sebuah startup, bagaimana kita membangun sebuah komunikasi yang baik dengan investor, bagaimana kita harusnya bersikap kepada orang-orang yang sudah mendanai bisnis kita, dan banyak banget lah pelajarannya sebetulnya. Nggak cukup dibicarakan dalam satu video, tapi sebetulnya itu adalah sebuah kisah yang klasik dan banyak banget terjadi di mana-mana. Banyak startup yang semacam itu, mau duit tapi nggak mau diatur, dan akhirnya gagal. Nah, di China, apa yang terjadi pada Daiwei? Daiwei waktu itu dianggap ngemplang. Jadi dia dapat uang banyak, dibisniskan, dan gagal mengembalikan uang dari investor, gagal mengembalikan uang dari customer berupa deposit tadi. Akhirnya waktu itu dia bahkan di blacklist oleh negara dalam beberapa hal. Dia nggak boleh naik pesawat, dia boleh naik kereta, tapi kereta yang murah, nggak boleh naik kereta cepat. Dia nggak boleh makan di restoran yang menengah ke atas. Dia nggak boleh keluar negeri. Dia nggak boleh main golf. Dia nggak boleh ke tempat-tempat yang eksklusif. Jadi dia harus benar-benar, dia jadi tahanan negara lah kira-kira. Nggak boleh ini itu, dan itu kalau di China kayak gitu. Atau kalau di Indonesia kayaknya kalau sudah lepas dari masalah hukum, bebas-bebas saja lah. Jadi kembali lagi seperti yang sudah pernah saya bicarakan, ketika Anda punya startup, ketika Anda punya bisnis, kembalilah ke fitrah bisnis, profitabilitas. Planningkan Anda mau seberapa lama, batasi seberapa lama Anda mau bakar uang dan mau menumbuhkan bisnis Anda. Tapi setelah itu, profit. Tidak akan ada masa depan yang baik untuk bisnis yang terus-menerus bakar uang. Nggak akan selesai, hanya akan menambah hutang, hanya akan menambah beban, dan Anda kehilangan momen untuk menjadi orang independen, pihak yang independen. Pada akhirnya, OVO pun menutup operasionalnya dan menghadapi banyak sekali tuntutan hukum. Jadi meskipun mereka endingnya kurang baik, nggak baik banget malah, tapi kasusnya OVO ini memberikan dampak besar terhadap industri sharing bike atau berbagi sepeda, dan industri transportasi mungkin secara umum, agar bisnis itu menjadi bisnis yang berkelanjutan, agar bukan menjadi bisnis yang cuma cari-cari valuasi doang. Dan kasus ini juga menginspirasi kompetitor dan juga bisnis-bisnis muda yang melanjutkan dan terinspirasi dari bisnisnya OVO tersebut. Jadi masih ada sisi positifnya. Jadi sejelek apapun sebuah cerita, sebuah kisah, dan sejelek apapun endingnya, tetap harus ada pelajaran yang bisa dipetik. Orang cerdas akan selalu menemukan sisi positif yang bisa dipetik. Minimal jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, ya kan? Lain kali kita akan bahas kasus-kasus yang lain.
tentang startup dalam startup series. Dan kalau mungkin ada pendapat lain, ada berita lain mungkin yang saya terlewat, Anda bisa taruh di kolom komentar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.